Jadi gini Pak, sebelum ke arah sana, kita mengkaji dulu beberapa obrolan dengan para petani. Ya. Nah, petani di sini ada 3 kategori. Ya. Ada 3 kategori. Yang pertama, sing keke petani ya. Sing keke bahwasannya sawah-sawah kita pengen dikomben, pengen dirontok sebodoh kita. Ya, dan sawah-sawah kita sing penting hasilnya lebih banyak, pengeluaran sedikit. Itu petani yang pertama. Petani yang kedua, boleh ada rotokan, ya kan, tapi komben jangan dihilangkan sama sekali. Karena ditakutkan kalau tidak orang kagobek lah, orang kagobek, kono sing rugi petani. Komo lamun paringnya wis kuning, kono sing rugi petani. Walaupun je bahasane buruh tani ataupun pihak rombongan rotokan siap mengkaper, tapi ternyata karena panen raya di dunia Wanajaya baik di desa saja lagi mulai, misalkan anak rolas rombongan ke Wanajaya, ternyata rolas lagi pada anak ancane pensa sing derep. Nah, itu untuk petani yang tipe kedua. Lalu ada lagi petani dengan tipe yang menginginkan penawaran. Ya, oke lah di bagian dirontok, asalkan regane bisa menyesuaikan. Jadi pertanian ada kejadian di desa, ya orang bisa disebut lah di sana ya. Ada kejadian di desa lain bahwasannya desa dia mah rontogan tuh kayak mau tebas. Jadi ditebas sebau 4 juta. Orang anak bawanan, orang anak pengeluaran saja nih. Dari petani bayar 4 juta nggak usah baunan. Blok, misalkan nih ketua rontogane, air tetarma kita petani deh 4 juta sebau. Sebodoh air tetarma, lamun kong 10-an berarti 400.000-an. Lamun kong 20-an berarti 200.000-an. Kayak pun cuma praktek tulis sedina sebau. Kan kayak pun anak penawaran. Ya lamun orang gelap ya kita dikomben. Ya komben mah dia mudah, kadang 1.800.000 kita ninggalnya. Nah, ini ditarik ada beberapa petani yang memberikan statement ataupun sarannya begitu. Nah, lalu beranjak ke buruh tani. Buruh tani juga ada 3 golongan. Yang pertama saklek, dilarang, tidak ada komben sama sekali. Nah, ini justru yang tidak diharapkan karena egonya sangat tinggi. Hanya memikirkan golongannya tanpa memikirkan petani yang lain. Begitu. Full jauh pokoknya dilarang. Walaupun ada di beberapa desa katanya komben itu dilarang sama sekali. Tapi ada beberapa desa yang mana komben boleh sekali. Artinya setiap desa beda-beda Pak. Aja dibedakan di desa Batu mah tidak sama sekali komben. Tapi ada desa sejen sih oli komben. Gitu, dan tidak ada yang protes terkait rontokan. Begitu. Nah, artinya Wanajaya ini ada hal-hal yang tidak bisa disamakan dengan desa lain. Nah, itu sing pertama buruh tani Pak ya. Harus dibedakan dari petani masing desa, buruh tani masing kuliner. Nah, sing keloro kayak anak mana buruh tani sing bilang pada kayak mau kayak petani bahwasannya oli komben mancing sing penting dibatasi. Sing penting dibatasi begitu. Karena ketika dibatasi dan juga diatur oleh desa, diawasi jangan sampai komben sampai masuk puluhan komben ketika panen. Artinya sampai ketika panen komben adu rega, murah-murah. Sehingga menjadi polemik begitu. Jangan sampai jangan sampai buruh tani gara-gara hal tersebut menjadi anarkis. Karena pengalaman panen kemarin kan seperti apa yang kita lihat. Begitu, makanya jangan sampai komben ini masuknya jor-joran ataupun tidak teratur, khususnya di Desa Wanajaya selama panen. Ya kan diprediksikan kurang lebih panen sebulan di orang kongsi. Nah, selama panen baik, di luar panen pengen kira-kira komben itu jadi masalah. Dan memang komben di desa saja bukan. Nah, terus ada yang ketiga, buruh tani ataupun ketua rontogan yang bilang kita maje ora papa komben tekaga sing penting unggal dinane anak anca. Dia masih simpel ya, sing penting unggal dinane anak anca. Iya, yang penting unggal dinane makaya, yang penting unggal dinane mudun kayak kuan. Nah, artinya banyak sekali Pak masukan-masukan dari berbagai lapisan masyarakat terkait komben dan rontogan. Nah, lalu bagaimana
sikap pemerintah desa terkait usulan-usulan, masukan-masukan dari berbagai masyarakat. Kita kurang lebih seminggu yang lalu unggalina ditekani ning masyarakat sing memang ora duwe mesin rontogan, ora dadi calo komben, ora dadi apa-apa. Murni wong tua wadon sing hanya mengandalkan ketika panen syukur-syukur bisa makaya, bisa oli duit, sebulan maning terus tandur dikumpulkan duitnya bisa nganggo setahun dan urip. Nah, itulah yang menjadi perkara kita sekarang, Pak. Banyak sekali warga kita yang notabene tidak memiliki ijazah, usianya sudah tidak muda lagi, dan perempuan orang bisa melu ning rombongan komben gunjal orang bisa. Apa maning makaya sejene. Cuma hanya ngandalkan ketika panen karo tandur. Iya, baik pun mungkin. Nah, artinya itu bukan satu dua orang, Pak, banyak sekali. Yang mana notabene masyarakat kita itu kebanyakan menengah ke bawah. Begitu, bukan berarti merendahkan masyarakat Jaya, tidak. Kita sedang berdiskusi melihat keadaan apa yang kita lihat sekarang. Begitu. Nah, artinya pemerintah desa ingin memutuskan, Pak. Yang pertama, komben bakalan dibatasi dan juga diatur oleh desa, yang mana harganya pun disamaratakan. Misalkan kombennya sejuta, ya sejuta kabeh, telung juta kabeh. Iya, disamaratakan. Dan juga dibatasi, misalkan kombennya anak 5 atau anak 8, ya harus pun baik yang terdaftar. Bila mana di luar daripada mesin komben mau, berarti ilegal mancingnya. Nah, begitu. Dan juga parkirnya di balai desa. Nah, lalu bagaimana? Kan kombennya dulu barang murah, barang mahal. Primen mau hilang. Nah, nanti kita bekerja sama kan ada Linmas yang menjaga komben di dalam desa. Kita data yang punya kombennya siapa saja. Lalu kemudian kita data siapa yang punya mesin rontogan sedesa Wanajaya. Misalkan anak wong 15 didata A B C D begitu. Nah, lalu di sini ketika panen mulai singawit tidul, mulai dia panen. Ternyata ada beberapa masyarakat yang pengen panen nganggo kombennya lagi mangkat kabeh. Anak sisanya rontogan, ya rontogan. Ternyata rontogannya lah kasih kosong lagi pada anak ancane dinas lasake misalnya. Nah, waya ya di komben berarti begitu. Artinya bisa saling menutupi. Artinya ada manfaatnya. Pertama, komben dibatasi, rontogan bisa berjalan, komben bisa berjalan, petani orang merasa wedi bokatan orang kegarap sawah. Nah, begitu. Itu beberapa solusi yang diberikan oleh kita dan BPD kemarin rapat. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, saya pun belum bisa memutuskan pantasnya berapa untuk harga komben sing sebab dan juga rontogan pira pantasnya. Nah, makanya bapak-bapak sekalian dihadirkan ini. Maka barangkali ada usulan ataupun masukan dari bapak-bapak sekalian. Nah, itu mangga. Ini kalau dibatasi dibedakan sejuta komben, Pak. Rontogan komben. Ini, Pak. Rontogan karo komben dibedakan selisih sejuta. Iya. Berarti rontogannya pira kombennya pira kan? Iya, ibaratnya rontogan 5 juta bersih, komben 4 juta. Oke, boleh masuk usulan. Mangga yang lain. Ini kan hasil mufakat gitu, saya mohon lah. Khusus untuk pedusunan Bapak Kanbang dulu ya, ini persatilan nih, utara. Itu mau dikasihnya berapa kan gitu ya? Ini belum dia tanya. Nah, belum. Ini ya mohon lah gitu ya. Satu desa ini dikasih berapa kan gitu. Ya. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Taman. Ya, jadi mungkin sedurungnya Melayu Mono terkait teknologi, memang kita pun harus mengikuti zaman, Pak. Namanya teknologi. Contoh, Indonesia itu bukan berarti tidak tertinggal, tapi memang sumber daya manusianya terlalu banyak, uangnya akeh, jadi perlu waktu nih nganggo mesin-mesin sing canggih. Contoh nih Korea mah uang antara pembangunan nganggo robot, kemudian Indonesia primen, ya ngisi bensin aja ada dari Malaysia dewek, jos. Nah, ini beberapa kota kayak Bandung, Jakarta, nih tol anak sih nganggo dewek, jos, ya kan mengurangi karyawan. Terus anak maning, apa sih arahnya? Pabrik-pabrik. Ada beberapa sih nganggone robot mengurangi karyawan. Begitu termasuk panen, ya kan saking nganggone komben. Nah, ada beberapa desa sih memang keadaannya masih menengah ke bawah. Akhirnya masyarakat yang membutuhkan menggawe di derap ataupun di ari. Ya namun kayak Mario kan jarak kita aja orang jadi masalah. Begitu artinya kita sepakati dibatasi kombennya. Nah, gini Pak Ahmad. Tadi mungkin Pak Ahmad telat. Artinya
saya sebagai kepala desa juga dengan BPD kemarin memutuskan bahwasanya balai desa ini akan menjadi terminal komben, parkir komben yang mana didata. Iya, jadi aja sembarangan ketika ditemukan anak komben di luar terdaftar di desa, bisa ditindak dan dihentikan pekerjaannya begitu. Nah cuma memang yang jadi permasalahan sekarang belum disepakati ya, kira-kira cocoknya pira kombene. Ya, apakah setiap penyalur ataupun PL masing-masing gawa siji ataukah masing-masing PL gawa loro terus ditunda didaftarkan kene, terus harganya kita belum disepakati. Cuman kemarin kita mengusulkan dari PPD juga pemerintah desa bahwasannya kombenku namun dibatasi kurang lebih 10 ataupun 8 dan juga harga kombennya 3 juta, yang mana dari 3 juta tersebut 1.800.000 mesinnya, 200 calone, 500 singgung jale, 500 mandi nganggo desa. Nah 500 buat desa ini bila mana komben ngagarap 300 hektar, 500.000 dikali 300 hektar sama dengan 150 juta Pak. Nah 150 juta ini akan menjadi pendapatan desa. Sebagian buat operasional, misalkan bersihnya 100 juta. Nah angka 100 juta ini murni semuanya untuk petani. Bisa nganggo gawe tanggul sing mau yang masih lemah diarung supaya yang munjalnya aja jeblok ketika panen rendengan. Bisa nganggo gawe jembatan hubung antara kali karo sawah supaya munjalnya enakan aja nganggo lapak. Bisa gawe palang pintu air yang mana panen kemarau nganggo akan bantu kekurangan banyu baik. Bisa nganggo teknik saluran banyu ing belak belit sebelah kidul banjir sebelah lor asar. Nah itu bisa diatasi Pak. Apa maning mau anak usulan dia kombennya primer 4 juta, berarti desanya oleh 1,5 juta. Mau 1,5 juta dikali 300 hektar 450 juta Pak. Wih, lancar kami pertanian Indonesia, pertanian mana jaya. Tinggal kita bareng-bareng awasi, jangan sampai ada penyalahgunaan PAD singa bukuan, aja sampai PAD melayunya di kantong kepala desa, aja sampai melayunya PAD di kantong aparatur desa. Begitu melayunya pertama sing ditugasnya mengawasi komben, sing ditugasnya jaga komben di desa, ya kan? Karo nganggo kebutuhan petani. Iya, banyu, dalan, galang, jembatan. Begitu Pak. Jadi primer. Sampai lu ngomong ah? Ya, mangga. Kalau pencerahan dia yang maaf. Iya, arah nega sharing. Tiga seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jorok Pak. Mang Darko ngomong itu loh sih. Maaf Pak Raya, kita termasuk pedagang lah di sawah. Masukan-masukan rekan-rekan petani sok ngobrol pun kayak memang anak rekom bensin ini pendapatanku turun gratis 50%. Orang kita bes ngobrol sampai pedagang pasar pada ngomong kabeh. Pendapatan pedagang 50% turun total pedagang. Termasuk beli tani pada ngobrol bahkan di sawah. Ayo kita bayar, siap-siap ya, ayo musyawarah sih penting mah ambil solusinya kepriben caranya kompen aja dilogikakan, petani buruh tani aja dilogikakan, rontokan buruh aja dilogikakan. Jangan dibicarakan Pak Lurah semuanya itu betul. Pak Lurah juga tidak artinya tidak mendukung petani, tidak mendukung kompen dan tidak mendukung rontokan, artinya di tengah-tengah. Kami pun sama, saya juga sama rontokan aja dirugikan, kompen pun sama. Tinggal ketua rontokan imbang harganya berapa. Dan kami minta tolong dari tim komben tolong berbicara agar jangan sesudah keluar sini macam di luar. Saya nggak mau seperti itu. Terima kasih Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, artinya sekarang dikumpulkan itu mudah-mudahan mewakili kesepakatan bersama yang mana nanti akan dibuatkan berita acara, lalu kepala desa akan membuat surat edaran terkait peraturan untuk panen raya musim ini di tahun ini, karena yang namanya peraturan bisa berubah-ubah. Iya, ini khusus panen raya di musim ini selama 3 minggu. Wis 3 minggu mah ya udah di terminal komben maning balai desanya. Silakan parkir di baik. Begitu bebas. Nah, ini nanti akan dibuatkan surat edaran yang kok pula ditunda nih Pak RT. Engkau Pak RT dikirimakan nih masyarakat sih pada duit sawah. Begitu dengan data yang memang kita pun sudah punya Pak. Bapak ini punya sawah berapa, bapak ini punya sawah berapa. Walaupun memang keadaannya ada beberapa yang gonta-ganti tiap tahun nih. Anak sing didol, anak sing disewa, anak sing digade. Tapi minimal kita sebagian besar mengetahui
siapa-siapa yang memiliki sawah. Begitu. Ya, mungkin barangkali ada lagi masukan, usulan dari ya, mangga Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bukan dulu karena belum sepakat antara Komben sama petani sawah. Karena apa tadi sedikitnya sawah. Kalau didata misalkan perbau batuta sesuai keinginan keberatan. Nah, waktu kemarin waktu dulu saya sudah mengutarakan waktu Komben ada 2,5 juta, silakan saja yang mau rontok atau ikut, silakan saja saya kasih 1 juta atau 3,5 juta. Kalau mau rontok itu kayaknya ya agak mungkin lah. Terakhir Komben 2,5 juta. 2,5 juta Komben, kalau mau diarit 3,5 juta. Berbau, 7 juta berbau. Iya per baunya. 3,5 juta berbau kalau pakai Komben. Kalau keberatan, misalkan yang diarit 5 juta keberatan. Jadi per bau 3,5, rontokan kalau Komben 2,5. 2,5. Ya, oke, itu usulan Pak Haji. Nah, mangga barangkali ada yang mau menanggapi. Yang rontokan Ya, rotokan 3,5 juta rotok, 2,5 juta Komben. Aku ada maning 4 juta Komben, rotok 5 juta. Berat ya? Iya, 3,5 juta mau berat Pak. Iya. Iya, melibatkan orang banyak. Begitu. Jadi mungkin kurang pas harganya. kalau enggak ya udah 3 juta Komben, 4 juta rontokan. Selisih 2 juta. Nah, ada lagi usulan primer 4 juta rotokan, 3 juta Komben. 4 juta kuwi primer Pak Haji. Ya kan sesuai instruksi Pak Lurah. Iya, berarti bersih ya. Langkah bangunan. Bakal orang kata langkah. Tuh. 4 juta langkah bangunan, langkah udut kopi, langkah rega rotokannya Pak Haji ya. Bersih kayak teplasan. Ternyata sebau oli 10 ton, sebau oli 1 ton pada harganya. Primer. Ini bukan masa terus ya mah langkah bertani pada mangkat ke luar negeri masuk di KPR ini orang berlaku aturan. Iya nggak panen. Iya. Pokoknya Pak panen jadi lah. Ya. Iya. Ngomong bukan ada mesin anyar sih lebih canggih daripada Komben. Aturannya kan berubah-ubah. Nah, primer lah mending ketemu Komben. Ayo. Iya, terima kasih Pak Haji atas usulannya. Nah, Pak Haji usulannya di mau 4 juta diterima. Ini beberapa rotogan ya. Dia baru berbicara masalah rotogan dan Komben dulu petani. Maka ada lagi usulan. Nah, kira-kira punten bapak-bapak Komben langsung dibatasi pira enake. Wolu jadi pihak rotogan, dari pihak Komben coba enaknya pira ah. Wong siji loro. Nah, sekian kira-kira PL Wanajaya itu anak pira. Coba ngacu kabeh. 1, 2, 3, 4. Tadi 5 ya. Maju juga. 5, batatang 6. Rolas. Primer rolas Komben. Oh, penyalur biji. Penyalur biji mana 6 berarti? Ya. Betul. Ya tinggal nanti kita batasi, walaupun punya 3 dibatasi, misalkan yang 1 ataupun 2 di desa, yang satunya buat negara di desa lain, gitu. Jadi yang 2 sementara parkir ini Wanajaya selama 3 minggu. Manten panen raya Wanajaya. Kayak gimana? Lamun rolas kakehan, nanam terlalu setitik, premen lamun tengah-tengah ya. Ya sangat berarti tengah-tengah mah.
sana telu kak, satu dusunan telu. Nah, Ya. Ya. sebagai desa, kamu lah di pihak Iya, makanya kan didata. Misalkan anak 15 ketua rontogan, ternyata 14 ke us ngaca rong bau. Anak sing satu rontogan dulu ngaca sebau sebau ngacang ge. Nah, dibayar ngono. Begitu. Nganggo sing ngaca nih paling kesor sing turun kebagian. Tapi kalau untuk menjadi perhatian semua, bahwasannya desa orang duduk dari calon ya, walaupun kenyataannya oli pendapatan sih komben doang. Tapi kan tujuannya nganggo dibalik namanya ini petani. Baik itu buat jalan, baik itu buat saluran, baik itu buat palang pintu ataupun jembatan. Begitu. Cuma kita pengen hayu bareng-bareng ngawasi orang apa di dalam pembukuan ini desa petani oli, komplain oli, rontogan oli bakal terbuka Pak, bakal terbuka bila perlu menggalina diupdate ya di media sosial. Oke, di Nasaren rontogan Wismatu anak 15, komplain Wisari 50 hektar misalkan ya, nanti diupdate pendapatan desa oli semene, pengeluarannya nganggo singawasi untuk semene begitu. Oke, artinya komben bakal diparkirkan di balai desa 9 unit dan bekerja di seluruh Wanajaya, diutamakan satu kedusunan bahkan Bandung 3, Kerajaan 3, Wanasari 3 ya, tapi yang namanya teknis bukatan anasi kurang isi penting sama di Wanajaya. Dan juga harus dipahami Pak, bapak-bapak kan ada beberapa yang tidak tahu perbatasan Wanajaya dan desa lain. Aja sampai ngotot teus gede belum rumah lagi ngegarap di Kertajaya. Ya sebelah kanan bapak lagi Kertajaya awas. Kalau di dalam ada komplain 10 di bawah bilang mana lagi negara Kertajaya Pak Karomarium. Iya, awas salah sasaran. Ya. Ada batasnya. Terus petani Wanajaya sing sawah yang luar Wanajaya oli nggak komplain bebas. Iya, artinya hanya lokasi sawah ya Pak ya. Iya begitu, lokasi sawah ya Pak. Termasuk wong Mariu, wong Kertajaya sing di sawah ning Wanajaya, engko diinformasikan melalui surat edaran di PAI siji. Begitu. Komplainnya 3 juta. Rontogannya 4 juta. Awas bukatan anak wong rontogan orang terima 4 juta ditebas. Salah berarti ya, karena usaha kesepakatan biasa dulu nggak selesai bukan anak yang keberatan coba. 4 juta ditebas bau. Bersih. Iya. 4 juta. Iya. Iya. Betul. Iya. Tapi kayaknya sekitar paling yang lembu. Iya 5 ton yang lembu. Iya. Mangga ada lagi? Mungkin bosan guys, silakan nanti dibikinkan berita acara. Bapak-bapak di sini semuanya tanda tangan, nama, kasih nomor telepon Pak. Oke. Pak, iya wis.